Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau ngerawat luka nih teman-teman. Ya ini di daerah Depok. Jadi ini adalah luka diabetes ya teman-teman. Nah jadi keluarga ini ngehubungin gue ya. Jadi anaknya nonton YouTube, terus kebetulan ada nomor handphone gue di YouTube dan menghubungi gue, dan akhirnya minta tolong untuk dirawat lukanya. Buat teman-teman ya daerah Jabodetabek ya, itu insya Allah gue bisa ya. Kalau emang butuh jasa perawatan luka, insya Allah bisa teman-teman, tinggal diatur waktunya. Kalau buat yang jaraknya di luar kota atau enggak di luar pulau, biasanya gue menyediakan konsultasi online ya. Jadi nanti gue tuntun cara perawatan lukanya ya, itu berbayar seikhlasnya ya teman-teman. Nah langsung aja teman-teman, mungkin udah sering ya lihat gua nyuci luka di video-video sebelumnya. Sebenarnya edukasi adalah hal yang paling penting ya. Karena dalam perawatan luka diabetes, teman-teman mau pakai obat semahal apapun, salep sehebat apapun, kalau gula darahnya tidak terkontrol itu, maka luka akan sulit sembuh teman-teman. Nah yang pertama, kita kalau gue pribadi sebagai praktisi kesehatan ya, khususnya perawatan luka, gue harus cari tahu dulu nih penyebab awalnya tuh kenapa lukanya sulit sembuh. Kalau memang karena gulanya tinggi, oh ya udah fix, berarti gulanya harus terkontrol ya kan, ya otomatis pasiennya harus ke poli penyakit dalam gitu. Biasanya gue anjurin ke poli penyakit dalam. Terus kalau gulanya normal tapi ada luka yang tidak yang sulit sembuh, bahkan lukanya tuh sakit dan menyebar, ya berarti itu kemungkinan ya bukan diabetes. Biasanya ada masalah di arteri ulcer dan lain-lain. Ya ini hanya kira-kira aja gitu teman-teman ya, jadi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Yang penting dalam perawatan luka tuh kita tahu dulu penyebab atau enggak masalah utamanya pada luka. Nah di sini nih gue bersihin teman-teman ya, karena ini masih hitam ya, jadi agak susah ya. Jadi lukanya tuh tadi ada di atas jari dan di bawah jempol tuh teman-teman yang warna hitam. Nah di sini alhamdulillahnya keluarganya sangat support, pasiennya juga semangat, keluarganya support ya. Alat-alat yang gua minta seperti ada salep segala macem ya, ini tuh bisa tersedia teman-teman, jadi gitu. Nah terus juga kelihatannya pasiennya ini si emak semangat ya, ada semangat buat sembuh gitu teman-teman, karena pengen bisa aktivitas kayak biasa lagi. Nah sebelumnya ini anaknya cerita dia udah ngerawat lukanya ya, sempat bagus katanya ya, nggak bengkak kakinya ya. Cuman kok beberapa pas berapa hari gitu tiba-tiba bengkak dan nyebar gitu teman-teman ya. Kasarnya bengkaknya naik ke atas dan si pasiennya nyeri. Nah disinilah si anaknya bingung, mungkin nonton YouTube terus ketemulah ke channel gua gitu kan. Ya udah ketika ketemu ya udah gue dipanggil. Nah disitulah gue edukasi ya, biasanya hanya pola makanan ya. Kalau emang mau lukanya bagus, gula darahnya harus stabil, syukur-syukur bisa di bawah 160 kata gua ya. Jadi ternyata gue bilang kan gini, kalau gulanya tinggi biasanya kakinya akan bengkak dan banyak nanah atau enggak cairan yang keluar. Terus apa biasanya gara-gara makan apa kalau gulanya tinggi? Ya banyak faktor ya, sebenarnya nggak ada pantangan ya. Kalau teman-teman ikutin di video gue yang channel bukan perawat biasa satunya tuh, gue banyak edukasi tentang diabetes. Sebenarnya tidak ada pantangan untuk pasien diabetes makan apapun, yang penting itu gula darahnya terkontrol ya. Kebetulan si ibu ini makan mie sampai 2 kali teman-teman ya, akhirnya gulanya melejit naik. Mungkin ya memang belum dicek, cuman sebelum-sebelumnya itu gulanya sempat sampai 400 apa 500 gitu, gua lupa. Ya intinya kalau dalam perawatan luka diabetes ya, lukanya dicuci aja teman-teman ya, cuci. Nah itu gue lagi kletekin ya kulit-kulit matinya ya, pokoknya cuci pakai sabun khusus cuci luka ya. Teman-teman bisa beli di online shop ya, gue juga jual yang ada kandungan antimikrobialnya tuh, gue ada ya. Gue juga sediain di online shop, nanti gue kasih link tokonya ya di kolom deskripsi, sama nomor handphone gue ada di kolom deskripsi teman-teman, nanti gue taruh. Terus apalagi ya, nah iya teman-teman ya, jadi gue mau kasih tahu aja luka itu teman-teman ya,
akan lebih cepat sembuh kalau dia tuh lembab, tidak kering dan tidak basah. Ya, tidak kering dan tidak basah. Ya, nah ini kalau teman-teman lihat luka yang hitam kayak gitu, itu biasanya dalam teman-teman. Ya, ini gua nggak bisa kelihatan karena emang keras banget dan nggak ada celah buat ngegunting teman-teman. Ya, di sini gue juga sedikit-sedikit banget. Ini video normalnya tuh 1 jam teman-teman gue ngerawat luka ini. Ya memang sepele ya, cuman memang kalau gue pribadi ya semuanya gue bersihin teman-teman ya. Mau kulit matinya yang di samping ya, yang kemungkinan menghambat pertumbuhan epitel ya, itu pasti gue bersihin semuanya ya. Jadi sebenarnya tahap-tahapnya ya, ingat aja teman-teman, 3M: mencuci, membuang jaringan mati, dan memilih balutan yang tepat. Ya, kalau di sini tadi gua dicuci pakai sabun khusus cuci luka. Ya, sabun khusus cuci luka ya. Kebanyakan orang kalau mau disabunin tuh takut perih ya. Ini tuh tadi gue sabunin nggak ada perih-perihnya sama sekali. Pakai sabun khusus cuci luka. Yang kedua, boleh kalau mau teman-teman mau tambah bersih, kita double cleansing pakai spray anti mikroba atau nggak pakai cairan PHMB. Ya, pakai cairan PHMB ya. Habis pakai cairan PHMB ya, habis itu baru kita salepin. Kasih salep sesuai kondisi lukanya teman-teman. Bedanya modern dressing sama perawatan luka di rumah sakit, biasanya yang pakai metode konvensional. Kalau di rumah sakit tuh ada yang pakai madu, terus ada yang kasih metronidazol terus di lukanya kan. Ada juga yang pakai supratul terus. Nah, tapi kalau di modern dressing ini tuh alat-alatnya akan selalu berubah dengan sesuai dengan kondisi lukanya. Ya, kalau lukanya masih jelek ya, terus butuh antimikrobial ya, kita pakai salep yang ada kandungan silvernya. Kalau lukanya udah full granulasi, tidak ada slownya ya, pushnya sedikit, nggak ada jaringan mati, yaitu kita bisa gunakan salep yang berbeda gitu teman-teman, yang bisa mempercepat pertumbuhan epitel. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini gue sabunin lagi teman-teman ya, biar tambah bersih. Tadi karena di kulit kering matinya itu kan ada yang nyelip mungkin takutnya ada bakteri ya, terus gue cuci aja teman-teman semuanya, sela-sela jari bersihin ya. Ini tuh bengkak banget teman-teman ya, jadi gue jadi gue tuh nggak pernah mencet luka ya teman-teman ya. Jadi asal dipencet pun cuman agak dimasas udah ya. Jadi bukan nanahnya kita keluarin. Ini tuh sebenarnya gendut banget teman-teman kakinya ya, yang bagian atas jari. Cuman gue nggak bisa ngambil gambarnya karena agak sulit ya kan, gue cuma naruh tripod gitu. Ya udah nih gue cuci ya. Gue cucinya sebenarnya gini ya teman-teman ya, nyuci tuh boleh pakai air kemasan, boleh pakai NaCl untuk luka seperti ini. Tapi kalau untuk luka steril seperti luka sesar, luka jahitan usus buntu, itu nggak boleh pakai cairan kayak gini teman-teman ya. Itu harus pakai prinsipnya steril, pakai NaCl, sarung tangan steril ya. Sedangkan kalau luka seperti ini kita metodenya adalah bersih ya. Mungkin banyak banget yang nanya, bang tarifnya berapa bang sekali ngerawat luka ya. Di sini gue kasih tahu ya, biasanya kalau tarif itu teman-teman gue pribadi nentuin dari jarak dan kondisi lukanya teman-teman. Karena semakin besar lukanya, apalagi jaringan matinya banyak, itu gue ngerjain kemungkinan bisa lama. Bahkan gue pernah ngerjain luka teman-teman ya, itu sampai 4 jam, hampir 4 jam teman-teman. Ya gue juga kagak tahu kenapa ya. Anteng aja gue di situ ya, hampir 4 jam. Ya sama jarak juga mempengaruhi harga gitu. Jadi gue nggak bisa sebut harganya berapa. Kalau range-nya di gue ya itu sekitar 200 ya sampai 800.000 sekali pertemuan, dan ganti balutannya ini per 3 hari ya. Jadi kebanyakan sekali datang pun gue ajarin keluarga, karena biasanya ada yang mau ngerawat sendiri jadi gue ajarin ya, karena gue prinsipnya rezeki itu datangnya dari Allah teman-teman ya. Jadi nggak akan ngurangin rezeki gue kalau gue ajarin pasien. Ya mungkin kiblat kita berbeda-beda ya teman-teman ya, tapi prinsip gua ya, ilmu yang bermanfaat ya itu akan berkah ya sampai akhirat ya, salah satu jadi pahala yang bisa mengalir terus menerus, gue percaya itu teman-teman ya. Tuh gue tutup pakai hydrazing salepnya ya teman-teman. Habis itu gue tutup pakai kasa. Mungkin seperti itu aja teman-teman dari gue ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.